Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ilaina bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah sekalian yang berbahagia, setelah liburan puasa, kajian subuh kita insyaallah pada pagi ini baru kita mulai. Kajian kita yang lalu adalah surat Al-Mujadilah. Jurnalnya ayat itu 9 dulu. Sekarang 9. Mari kita lanjutkan. Insyaallah kita mulai ayat nomor 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa tsumma ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini diawali Allah dengan alam tara. Kita sering menjumpai pada ayat-ayat Allah ada alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau bahasa kita Indonesia ini merupakan pertanyaan negatif, apakah tidak atau tidakkah? Terserah model bahasa kita Indonesia, yang jelas ini pertanyaan negatif. Memang yang dituju saat itu adalah Nabi Muhammad, itulah yang menunjukkan tara. Tara ini menunjukkan kamu yang disebut saat itu adalah Nabi Muhammad. Karena yang menerima langsung ayat Allah, wahyu Allah. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina nuhu anin najwa, yaitu orang-orang yang dilarang berbicara dengan najwa. Najwa ini pembicaraan rahasia. Summa ya'uduna limanuhu anhu, kemudian tetap mereka mengulang apa yang dilarangnya itu. Ini kejadiannya peristiwa orang-orang yang dahulu disebut orang Yahudi, bahkan hingga sampai sekarang ini orang Yahudi masih ada. Berbicara Yahudi itu tidak harus orang Israel saja, sebab orang Israel yang beragama Islam mereka bukan orang Yahudi. Yang dibicarakan dalam Al-Quran Yahudi mereka yang mengaku beragama Yahudi,
atau mereka yang sudah mengikuti jaringan-jaringan Yahudi, biarpun orang Indonesia nanti juga jadi orang Yahudi. Dan orang Yahudi inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka senantiasa mengadakan istilah bahasa kita, perusakan-perusakan, baik yang disebut tatanan kehidupan sampai agama Allah sudah dirusak. Mulai kapan merusaknya? Mulai diturunkannya Taurat, mereka itu banyak yang tidak mengikuti Nabi Musa. Itulah yang banyak dibicarakan. Yang paling terkenal ceritanya tentang penyembelihan sapi. Makanya ada istilah surat Al-Baqarah, karena di dalam surat itu yang terkesan ceritanya adalah penyembelihan sapi, dan saat itu mereka banyak yang ngeyel, bantah, sampai tidak mau mempercayai Nabi Musa kalau tidak melihat Allah dengan kasat mata. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itulah orang-orang Yahudi yang dibicarakan Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu senantiasa mengingkarinya. Tapi yang mentaati Nabi Musa, mereka tetap mengakui dirinya orang Muslim, karena pengertian Muslim itu menyerah, tunduk, patuh pada agama Allah. Semenjak awalnya siapapun yang tunduk patuh pada agama Allah, mereka itu mengatakan Muslim. Mulai nabi-nabi dahulu sama sebutannya, orang yang tunduk pada agama Allah namanya Muslim. Cuman di akhir zaman kita sekarang ini, kebetulan agama Allah bernama Islam. Nah, mereka senantiasa mengadakan pembicaraan yang rahasia, yang tujuannya untuk mengajak manusia supaya menyimpang dari ajaran agama Allah, baik yang dahulu disebut agama berdasarkan Taurat, agama berdasarkan Injil, hingga masa Nabi Muhammad, orang Yahudi pun membuat onar. Mereka itu banyak tergolong orang-orang munafik. Itu yang sudah kita bicarakan dahulu pada surat Al-Hasr. Sampai diusir Allah dari Madinah, diterangkan li awalil hasr. Nah, itu kan pertama kali membicarakan tentang orang-orang Yahudi yang memang dalam kehidupannya membuat kerusakan-kerusakan dan tidak akan berhenti sampai kiamat nanti. Sponsornya yang melopori adalah mereka orang-orang Yahudi. Itulah yang sudah berhasil dirusak agama Allah, yang disebut agama Yahudi sendiri maupun agama Nasrani. Nah, begitu pula mereka di dalam pembicaraan rahasia itu tidak ada yang disebut pembicaraan yang baik. Itulah Allah melanjutkannya. Mereka orang-orang Yahudi itu wayatana jauna bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Mereka senantiasa berbicara urusan-urusan yang disebut nantinya mereka mendapatkan ismun, dosa, wal udwan, permusuhan, wa maksiatir rasul, dan maksiat kepada Rasul. Itulah dahulu pernah saya sampaikan, maksiat itu bukan hanya molimo. Pada umumnya kita mengatakan maksiat itu hanya molimo, maling, madon, minum, madat, apalagi
maling udah, minum, madon, madat, nah, bukan, main, judi. Orang tua-tua menyebutkan molimo. Ini dianggap maksiat, padahal orang tidak pernah molimo, tapi kalau tidak mau mengikuti Rasul tetap disebut maksiat pada Rasul. Ini yang harus kita luruskan. Bahasa maksiat menurut kebanyakan kita di negeri ini, maksiat itu hanya dianggap molimo. Padahal orang tidak pernah molimo, tapi kalau tidak mengikuti Rasul yang diutus Allah, mereka itu juga dianggap maksiat kepada Rasul. Inilah bukti ayat yang menerangkan wa maksiati Rasul. Maksiat itu bahasa Al-Quran. Apa yang sesuai dengan bahasa kita? Maksiat itu bangkang, tidak mau tunduk pada Rasul, itu maksiat kepada Rasul. Tapi umumnya maksiat yang dibicarakan khususnya di negeri kita ini mengatakan hanya molimo saja itu maksiat. Jadi kalau ada orang itu beragama, tapi agama yang diikuti bukan agama Allah yang dibawa oleh Rasul Allah, berarti mereka itu juga maksiatur Rasul. Sebab yang dikatakan orang kafir, sesungguhnya mereka itu bukan orang yang tidak beragama. Hati-hati para jemaah. Kebanyakan mengatakan orang kafir orang yang tidak beragama, keliru. Masih ingat waktu kita bicarakan surat Nuh? Orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh, mereka itu disebut kafir. Tapi mereka itu sudah mempunyai 5 Tuhan. Berarti mereka juga mengaku beragama. Masing-masing Tuhannya diabadikan Allah dalam surat Nuh, itu ayat 23. Bisa dilihat kembali. Nomor 1 disebut Wat, nomor 2 disebut Suwa, nomor 3 disebut Yahus. Surat nomor 71, surat Nuh, ayat nomor 23. Justru tokoh-tokoh agama mereka mengatakan pada yang dipimpinnya, rakyatnya, jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Mereka mempunyai 5 Tuhan. Tadi saya sebutkan nomor 1 Wat, nomor 2 Suwa, nomor 3 Yahus, nomor 4 Ya'ub, nomor 5 Nasr. Nah sekarang pun ada orang yang menuhankan Tuhan 3. Berarti kalah hebat dengan masanya Nabi Nuh, Tuhannya 5. Inilah kekeliruan kita memahami orang kafir itu orang yang tidak beragama, padahal tidak demikian. Orang kafir itu dari dulu mereka mengaku beragama, namun agama mereka bukan agama Allah yang dibawa oleh Rasul. Mereka mengakui agama yang mengikuti nenek moyangnya. Makanya di sini diulang kembali, orang-orang Yahudi itulah biangnya kerusakan. Setelah diturunkannya Taurat, mereka mengingkarinya, tapi tidak pernah mengikuti saat itu. Anehnya setelah wafatnya Nabi Musa, mereka tetap mengaku beragama yang berdasarkan Taurat. Tapi ajaran-ajaran ketauhidan sudah diganti menjadi ajaran kemusyrikan, yang mereka orang Yahudi berkata bahwa Allah beranak. Yang dianggap anak adalah Uzair. Nah ini dianggap juga agama yang sah dari Allah.
Padahal kalau mengatakan Allah itu beranak sudah tergolong orang yang musyrik. Karena Allah sendiri mengatakan lam yalid wa lam yulad. Begitu pula setelah turunnya Taurat, Allah tetap meluruskan ajaran-ajaran yang dirubah oleh orang-orang yang zalim. Allah turunkanlah Injil dengan Nabi Isa. Mereka orang Yahudi juga tidak mau mentaatinya. Padahal Nabi Isa mengatakan, aku adalah utusan Allah untuk kamu semuanya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku diperintahkan Allah supaya benar-benar menyampaikan kepadamu bahwa aku tetap membenarkan Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku juga akan memberitahu kamu bahwa besok setelah aku ada Rasul Allah yang bernama Ahmad. Nah, inilah akhirnya orang Yahudi di akhir zaman ini membuat kelompok yang menuhankan Mirza Ghulam Ahmad, dianggap itu menjadi nabi, diikuti, maka ada kelompok Ahmadiyah mengakui bahwasanya Al-Quran membicarakan ada Nabi Ahmad, padahal yang dimaksud itu adalah Nabi Isa, mengingatkan Bani Israel sebagai rakyat yang dipimpinnya atau kaum yang dipimpinnya, aku adalah utusan Allah, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran, dan aku memberikan kabar gembira bahwasanya ya'ti min ba'di, datang sesudah aku nabi yang bernama Ahmad. Ahmad ini adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Tapi Yahudi merusak lagi, memunculkan adanya Mirza Ghulam Ahmad itu mengakui Nabi Allah, dan membuat kelompok-kelompok Ahmadiyah itu hingga sekarang ada. Inilah mereka yang tetap berbicara rahasia itu, disebarluaskan hasil keputusan mereka yang semuanya tujuannya mengarah pada dosa, permusuhan, dan maksiat, pembangkangan terhadap Rasul Allah. Kemudian secara pergaulannya, mereka orang-orang Yahudi, idza ja'uka, apabila mereka orang Yahudi datang kepadamu, hayyauka, memberikan salam kepadamu, bima lam yuhayyika bihillah, mereka tidak memberikan salam sesuai dengan yang Allah ajarkan. Dikisahkan saat itu Nabi bersama istrinya Aisyah, kemudian orang-orang Yahudi menghampiri Nabi, faqalu, mereka berkata, assalamu alayka ya Abul Qasim. Faqala alaihi salam wa alaikum. Wa qalat Aisyah, wa qultu alaikumussalam wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'unuf wal fahsh. Nah, saat Nabi diberi salam oleh orang Yahudi tapi tidak mengucapkan assalamu, yang dibaca assamu, kalau cepat ini hampir mirip, tapi artinya jauh. Kalau assalamu itu selamat,
kalau asamu itu bahasa kita mampuslah kamu. Hei Abul Qasim. Abul Qasim ini julukan Nabi. Karena Nabi punya anak yang bernama Qasim. Tapi meninggal waktu kecil. Akhirnya Nabi menjawab wa'alaikum. Cukup jawabannya wa'alaikum. Kalau bahasa kita kamu juga. Tapi Nabi tidak bicara mampus. Yang marah istrinya Aisyah, alaikumussalam, kamu juga mampus. Wala'anakumullah, dan kamu dilaknat Allah. Wa ghadiba alaikum, dan Allah murka kepadamu. Malah yang ditegur Nabi bukan orang Yahudi, yang ditegur Nabi istrinya. Faqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, kamu harus bicara yang baik. Jangan bicara yang kotor, yang ceroboh, yang tidak enak didengar. Jawab Aisyah, bahwasanya apakah kamu tidak mendengarkan bahwasanya mereka itu mengatakan asam? Akhirnya Nabi juga menjawab lagi, hai Aisyah, apakah kamu tidak mendengar bahwa aku sudah menjawab wa'alaikum? Ayat inilah yang diturunkan Allah menjadi sebab bahwa orang Yahudi mengucapkan salam tapi tidak assalamu, tapi dengan assamu. Itulah kalau kita lihat dari semenjak pertamanya, mulai zaman dahulu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, orang yang merusak agama Allah adalah orang Yahudi. Sampai sekarang pun sama. Tapi anehnya umat Islam mengatakan orang Yahudi itu masih baik. Nah, inilah kita yang harus hati-hati. Tidak pernah ada orang Yahudi itu baik. Kalau orang Yahudi itu baik, pasti mereka masuk Islam. Itulah yang dicontohkan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat nomor 10, bahwasanya ada orang Yahudi dari Bani Israel yang disebut Abdullah bin Salam, yang sudah berdomisili di Madinah. Abdullah bin Salam ini mendengar Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tanpa diperintah, Abdullah bin Salam mendatangi Nabi, menyerahkan dirinya, masuk Islam. Itulah Yahudi yang baik. Kalau Yahudi masih bertahan dengan Yahudinya, itu menunjukkan memang itu watak-watak Yahudi yang merusak agama Allah semenjak pertama kalinya. Dan pandainya mereka merusak agama Allah bukan berarti agama Allah itu dihapus seluruhnya. Tidak mungkin, tidak akan berhasil. Justru mereka masukkan kadernya ke dalam agama yang mau dirusak itu. Baik itu dahulu agama yang dibawa Nabi Isa, Nabi Musa, maupun Nabi Muhammad sekarang ini. Orang Yahudi cara merusaknya, mengutuskan kader-kadernya yang siap untuk merusak agama Allah. Dan mereka itu tergolong orang yang mempunyai otak yang hebat. Di antaranya sekarang yang ketahuan bahwasanya mereka merusak Al-Quran tidak bisa, mengganti kalimat-kalimat Al-Quran sering ketahuan. Makanya dahulu kita sering mendengar ada Al-Quran salah cetak. Jangan-jangan itu memang sengaja dicetak salah.
Dan soal dana Yahudi paling hebat. Tapi yang jelas sekarang ini kita bisa melihat semuanya bahwa pertama adanya pengakuan Al-Quran hanya kitabnya orang Islam. Ini sudah masuklah. Yahudi sudah pandai menguasai. Dan logikanya koyok benar, tapi sesungguhnya keliru menurut Allah. Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Masih ingat Al-Baqarah ya, kalau Ramadan sering diputar kasetnya 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, bukan hudal lil muslimin. Mungkin bapak-bapak terdetik dalam hati, Ustaz yang di awal kok hudal lil muttaqin, lain. Pengertiannya lain. Al-Quran itu memang untuk menjadikan kita ini bertakwa. Kalau ada orang mengaku bertakwa tidak mau menerima Quran, besok takwanya ditolak Allah. Oleh karena itulah khususnya kita tahu di negeri kita ini sampai mulai Sabang, Merauke mengakui beriman dan bertakwa. Tapi anehnya kalau diajak kembali pada Al-Quran mengatakan, loh Al-Quran kan kitabnya orang Islam. Bagaimana dengan umat-umat lain yang punya kitab sendiri-sendiri? Inilah mulai masuk Yahudi merusaknya. Tapi kita tidak sadar bahwa itu dirusak. Yang kedua mengatakan Al-Quran bukan urusan dunia. Makanya banyak umat Islam membaca Al-Quran kalau Ramadan saja. Kalau nggak Ramadan nggak baca lagi, apalagi mengamalkannya. Dianggap mengamalkan Quran itu dibaca sampai khatam, kalau bulan Ramadan itu mengamalkan Quran keliru. Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk, maka konsekuensi sebagai seorang muslim harus tunduk patuh kalau benar-benar taat pada Allah dan Rasul. Kalau tidak, kelak pengakuan imannya ditolak Allah, takwanya ditolak Allah, sampai ibadahnya pun bisa ditolak Allah. Kalau sudah semuanya ditolak Allah, tidak akan ada bagi mereka kebahagiaan. Karena orang yang tertolak agamanya, tertolak amal ibadahnya, tempatnya tidak ada lagi kecuali neraka. Itulah yang sekarang modelnya Yahudi itu berhasil merusak Islam. Tapi kita umat Islam tidak sadar bahwa itu dirusak. Kenapa demikian? Karena menurut pengakuan akal pribadi manusia itu dianggap benar. Hati-hati. Dan mereka senantiasa memojokkan kita. Loh, agama itu kan harus sesuai dengan akal. Itulah yang dibesar-besarkan ad-dinu aklun. Padahal ad-dinu aklun itu ada terusannya, tidak diputus. Kalimat ad-dinu aklun titik, tidak. Karena yang mengatakan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ad-dinu aklun la dina liman la aklalahu. Agama itu bagi orang yang berakal. Orang yang tidak beragama yaitu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal umumnya adalah orang gila. Makanya orang gila itu tidak diwajibkan beragama. Kalau orang itu mempunyai akal sehat, tidak beragama Allah, tidak mengikuti agama Allah yang dibawa Rasul, tetap dianggap Allah mereka itu kafir meskipun mereka mengaku beragama. Makanya mereka mengakui seperti itu
wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Mereka orang Yahudi yang ngomong assalamu alaika ya Abul Qasim, mereka saling ngomong sendiri di antara mereka, padahal yang saya katakan itu mampuslah kamu hai Muhammad, kok Allah tidak menyiksa kita. Nah, hati-hati. Semua yang terjadi di dunia ini itu sudah dinyatakan Allah siksa untuk umat akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad diutus, Allah sudah mencabut siksa dunia. Makanya orang kafir bisa hidup mewah, orang kafir bisa menjadi jenderal, orang kafir bisa menjadi profesor, dan semua yang dilakukan banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia. Tapi tidak pernah ada keterangan satupun dalam Al-Quran orang kafir masuk surga. Orang kafir semuanya menurut Allah itu neraka. Itulah mereka meskipun tidak disiksa Allah di dunia, biarpun Nabi dimampus-mampus, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah lengah, bukan. Makanya lanjutan ayat, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Tempat mereka tidak ada lagi kecuali jahanam. Dan ketahuilah, jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, hidupnya itu masuk neraka. Paman Nabi sendiri saat menentang Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Makanya diturunkan surat Lahab. Dan saat itu Abu Lahab masih hidup, menurut riwayat yang banyak menerangkan demikian. Karena menentang keponakannya sendiri yang menjadi Rasul Allah, biarpun menjadi paman atau bahasa kita umumnya disebut Pak D, karena Abu Lahab itu saudara tuanya bapak Nabi. Ya berarti kalau ada saudara tua dari bapak kita, kita panggilnya kalau bahasa kita Pak D, Pak O atau Wa. Diabadikan Allah, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu. Jadi Abu Lahab bersama Nyonya Lahab sehidup semati di neraka. Padahal mereka masih hidup saat diturunkan surat Lahab itu. Inilah yang Allah abadikan dalam Al-Quran supaya kita umat akhir zaman mengetahui tidak ada orang yang menentang Rasul itu masuk surga. Biarpun dalam kehidupan dunia diberi pangkat tinggi, uang banyak, jangan mengatakan Allah tidak menyiksanya. Hati-hati, karena bentuk siksa di dunia ini sudah dicabut Allah, dan Allah tetapkan siksanya itu bagi umat akhir zaman kita semuanya kelak di akhirat. Itulah yang Allah akhiri ayatnya nomor 8. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Mereka orang-orang yang memusuhi Rasul, menentang Rasul, bangkang, tidak mau mengikuti Rasul. Mereka di dunia bisa hidup mewah, tapi di akhirat tetap dimasukkan Allah neraka. Apapun yang dilakukan tidak akan diterima Allah. Biarpun yang disebut perbuatan yang baik, misalnya orang kafir membantu fakir miskin, bagi manusia manfaat karena ada tolong menolong,
tapi tetap orang kafir yang membantu orang miskin itu besok tetap nggak diterima Allah. Itulah syaratnya menjadi takwa. Pertama harus iman, kedua harus Islam, ketiga harus ihsan. Kalau ada orang berkata mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tidak iman, tidak Islam, tidak ihsan, besok takwanya ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan singkat ini kita mampu mengambil pelajaran dan meluruskan apa yang tidak sesuai dengan syariat Allah, agar kita tergolong hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Janji Allah pasti orang bertakwa itu mulia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan, 1-2 pertanyaan atau apa, monggo. Saya berikan waktu sebentar. Silakan Bapak, baik yang tidak ada kaitannya ini atau sekitar Idul Fitri, monggo silakan. Ini masih anget-angetnya Idul Fitri loh Pak. Sebab orang dahulu dengan sekarang ini beda. Saya masih ingat mbah itu kalau nabung untuk sangu poso. Tapi sekarang lain, nabung sangu rioyo. Makanya meskipun poso nggak pernah, sholat enggak, kalau hari raya paling nomor 1 di depan barisannya apa? Menjadi panitia mudik gratis. Biarpun nggak puasa, biarpun nggak sholat, tapi kalau ngatur hari raya hebat. Nah inilah yang seringkali kita keliru, yang dibesar-besarkan budaya dan tradisi, syariatnya dilepas. Makanya ada ungkapan rumor atau guyonan atau apa pelecehan, kalau Ramadan 10 pertama masjid penuh, 10 kedua mall yang penuh, 10 ketiga terminal dan stasiun yang penuh. Ye, monggo. Iya, menurut hukumnya Nabi dawuh man taraka sholatan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir terang-terangan. Hadis yang umum mulai kita kecil diajari as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang menghancurkannya, meninggalkannya berarti yang menghancurkan agama. Ini kan mulai kita kecil diajari guru kita seperti itu. Sholat itu tiang agama. Tiang itu kan wujudnya vertikal, nggak ada tiang glosor gini kan nggak ada. Ini lah tiang. Lah sholat itu kan komunikasi vertikal. Ya, ampun, bisa difahami, silakan monggo kalau ada yang lain. Tapi kalau ada orang sholat tapi maksiat jalan terus, ya kata anak muda sekarang SDMJ, sholat tekun maksiat jalan, itu namanya tomat. Mari tobat umat. Sekarang kan banyak istilah-istilah seperti itu. Malah seringkali saya mendengar lagi ada yang mengatakan itu namanya Islam semongko, jobone hijau jerone abang. Lalu saya kembalikan pada yang ngomong, nak, semongko itu tidak abang toh, ada semongko kuning. Luarnya hijau, kalau dibelah kuning. Oh iya Ustaz, bisa itu. Apa pengertiannya? Itu orang munafik.
Nek abang dari dulu ada Islam abangan. Anak sekarang nggak mau mengatakan Islam abangan, Pak. Islam semongko. Loh, memang masuk akal juga, toh. Hijau dibelah merah. Nah, saya akan menanyakan lagi. Lu kan semongko tidak hanya merah, ada semongko itu dibelah kuning. Loh, itu pengertiannya Ustaz, mereka itu Islam tapi termasuk watak-watak munafik. Ya podo rusak ini pun. Kafir ambek munafik niku neraka kabeh. Sampun? Ada lagi, monggo satu terakhir kalau ada. Marah. Jangankan itu, Pak. Wong nggak sholat, mabuk-mabukan, minum-minuman yang dilakukan maksiat kabeh, sholat enggak, puasa enggak, nek mati lo jaluk disolati. Nah ini kan orang nakalan. Lah kita sendiri juga enggak mau kompak. Kalau ada orang seperti itu enggak usah disolati, wis didusi, dibungkus, dibawa kuburan, udah. Harus sepakat kita semuanya. Ini coba baca surat At-Taubah ayat 84, Pak. Nanti kalau saya ngomong ini masalahnya fitnah, dikira pendapat saya. At-Taubah 84. Larangan Allah loh nyolati ini. Surat 9 ayat 84. Tolong Pak, terjemahnya mawon. Nah, yang terakhir itu loh. Ayat ini turun bersamaan wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi. Saat Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, mati, anaknya datang pada Nabi. Nabi, bapakku meninggal. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi datang, malah ada yang mengatakan bajunya Nabi atau apa ini diberikan untuk menjadi kafannya. Saat mau menyolati turunlah ayat ini. Umar menarik Nabi. Nabi kan sudah diturunkan Allah. La tusolli, janganlah kamu solati. Orang yang matinya dalam keadaan kafir atau orang yang disebut fasik. Fasik itu siapa? Ngaku Islam nggak sholat, ngaku Islam nggak puasa, itu namanya fasik. Nah, orang fasik itu sama dengan orang kafir, sama dengan orang munafik. Akhirnya nggak disolati. Nah sekarang nggak demikian. Apalagi katanya sekarang model baru, yang nyolati itu ada yang memberikan uang, itu sesuai dengan kemampuan keluarga mayitnya. Kalau kaya raya bisa juga per kepala 100.000. Oh, tambah aktif sing nyolati. Ada yang membagikan uang. Nah, akhirnya yang nggak sholat ya ikut sholat, mergo oleh duit mati. Hati-hati. Allah melarang loh niku. Al-Quran loh, sanes pendapat kula. Janganlah kamu menyolati dan janganlah kamu mendoakan. Lah saiki lak mboten ngoten diantem kromo, pokoke wong mati disolati. Lho nek gak disolati ngamuk-ngamuk. Padahal selama hidupnya nggak pernah sholat. Ini omong nakalan lah. Nah, meskipun demikian seandainya ada yang mendoakan dan nyolatinya, ayat 80. Naik. Iya, naik kan? Turun atau naik? 80. Aku memohonkan ampun bagi mereka
Nah, orang fasik lagi tutupnya itu. Jadi orang yang fasik disolati nggak disolati itu loh sama saja. Biarpun disolati ping-ping 70 kali, 70 kali ya tetap nggak diterima Allah. Dimohonkan ampun sampai 70 kali. Intas taghfir lahum sab'ina marrah. Kamu mohonkan ampun 70 kali. Ini bilangan menunjukkan tingkatan banyak. La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni. Karena kadang-kadang kita ini enggak satu suara. Al-Quran demikian. Akhirnya, oh itu kan ditafsiri gini-gini macam-macam tafsiran. Akhirnya menurut saya. Menurut kelompok ini. Padahal sudah jelas tanpa ditafsiri pun sudah jelas. Orang yang fasik itu orang mengaku dirinya Islam, sholat enggak, puasa enggak, tapi nek mati njaluk disolati. Lah wong nakalan dan niku. Urip gak tahu sholat, mati njaluk disolati. Nek gak disolati lu ngamuk-ngamuk. Ya sama kadang-kadang kalau kurban pembagian daging, kadang-kadang kalau nggak diberi panitia daging ngamuk-ngamuk, padahal dia nggak pernah setor kambing. Terakhir lagi, monggo. Apanya? Ya bukan fardu kifayah, yang disolati itu fardu kifayah yang podo mukminnya, muslimnya, yang taat. Kalau itu nggak disolati kita berdosa. Wong itu wis dilarang Allah kok ada fardu kifayah. Malah kalau kita lakukan itu jangan-jangan kita dimasalahkan Allah besok. Ini larangan Allah, Pak, bukan masalah fardu kifayahnya. Wong mereka sudah dihukumi kafir oleh Allah dan dihukumi fasik. Ampun, bisa difahami. Mereka bukan lagi orang Islam menurut Allah dan Rasulnya. Tapi menurut kita ya dianggap Islam saja. Fir'aun itu mengaku Islam juga. Tapi ditolak Islamnya oleh Allah. Wa ana minal muslimin. Aku juga orang Islam. Tapi ditolak Allah. Al-an, baru sekarang kamu menyatakan itu. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan dulu kamu sering maksiat menentang Rasul. Mentang-mentang kamu bapak angkatnya Rasul. Kan ceritanya Nabi Musa pernah menjadi anak angkatnya Fir'aun. Mentang-mentang anak angkat yang menjadi Rasul, Fir'aun nggak taat. Tapi setelah mau mati di laut, tenggelam di laut, baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Banu Israel. Bukan Yahudi loh, Allah menyebutkan di sini Banu Israel. Berarti kalau bicara Banu Israel tidak semuanya Yahudi. Tapi orang Israel ada yang Yahudi, orang Israel ada yang Muslim. Begitu pula sekarang sama di negeri Israel sana tidak semuanya kafir. Ada yang taat beribadah. Tapi karena sudah dikuasai oleh Yahudi, maka nampaklah hanya Yahudi yang menguasai seluruh dunia ini. Insya Allah demikian Bapak. Jadi bukan masalah hukum fardu kifayahnya, tapi masalah khusus orang fasik, orang munafik kalau mati biarpun mengaku dirinya Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang mengaku Islam. Bahkan Qur'annya hebat. Mungkin kita kalah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Senuk guru-gurunya Van der Plas, oh Qur'annya ngewes Pak. Maca Qur'an tak maknani. Tapi apakah senuk guru-gurunya Van der Plas masuk Qur'an? Ini yang sering kita mengatakan, ya mungkin saja bisa, mungkin tidak. Loh, jelas semua mereka kafir kok. Orang kafir itu tidak ada yang masuk surga. Tidak ada keterangan satupun dalam Quran dan hadis orang kafir masuk surga.
Semua orang kafir itu neraka, biarpun orang kafir sholat. Ada orang baru di sini, oh Bapak orang baru ya. Bapak Islam atau non-Muslim? Saya non-Muslim. Kenapa kok Bapak sholat? Loh, karena saya kan toleransi saja. Hati-hati. Tadi malam ada yang cerita saya di daerah mana Blitar sana, takjil bersama Ramadan itu ada non-Muslim di masjid juga ikut takjil bersama. Bagi mereka nggak dosa, malah mereka membawa juga makanan untuk takjil. Itulah tata cara mereka merusak agama Allah. Tapi kita nggak sadar, dianggap itu simpatisan yang baik, mendukung Islam dari ini. Wah, hati-hati. Inilah yang harus kita waspadai. Kita harus tegas. Islam dengan ajarannya itu tidak menyia-nyiakan siapapun, semuanya tetap dihormati oleh Islam, tapi kita tidak boleh mengikuti mereka dalam kehidupan. Kita harus konsekuen kembali pada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannat. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, pasti Allah masukkan surga. Wa man yatawalla, siapa yang berpaling dari Quran dan hadis biarpun mengaku Islam, yu'adzibhu azaban alima, Allah akan siksa dia siksa yang amat sangat pedih. Hati-hati. Orang yang berpaling dari Al-Quran, mereka itu kelak akan disiksa Allah. Sebab bisa jadi sholatnya nggak diterima. Karena ada ayat fawailul lil musallin, neraka orang yang sholat. Apa maneh sing gak sholat. Tentang puasa, Nabi dawuh ruba shaimin laisa lahu min syamilal ju'at atas. Banyak orang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tentang tarawih, tadarus, etikaf, Nabi pernah mengatakan ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tarawih, tadarus, etikaf, tidak mendapatkan nilai ibadahnya kecuali hanya begadang melek malam tok. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apalagi yang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Loh, kenapa bisa demikian? Karena banyak yang melecehkan ayat Allah. Melecehkan ayat Allah itu dosa besar. Mengingkari ayat Allah, mengingkari ayat Allah itu dosa besar. Tidak harus Quran 30 juz, satu ayat saja kita ingkari, kita diancam Allah melakukan dosa besar, dan dosa besar itu bisa menghapus pahala ibadah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini, setelah Ramadan dan kita masuki Syawal, kita semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan harus kita pertahankan sampai mati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.